Jadi menuju ke Bukit Cinta juga masih di atas kepala tuh, ikut terus tuh. Jadi itu tuh kami dulu tuh sampai ke, wih ini apa yang kejar? Pokoknya dia tetap horizontal gini, kayak manusia berdiri itu. Tapi belum. Tapi lonjong sekali. Tapi tidak mungkin pocong. Nah dia punya ukuran tuh seperti manusia juga. Oke. Ngopi Pak. Ngopi. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, channel Tergokil, channel yang menciptakan pengalaman horor masing-masing narasumber. Kali ini saya bersama dengan teman saya terbaik. Perkenalkan diri, silakan. Eko. Eko siapa kali? Eko. Eko. Eko saja. Nah, Eko Sukunya saja. jangan ya. Ya. Pak. Pak ini dari mana? Saya dari Flores Timur. Lebih tepatnya dari Pulau Almanara. Baru-baru kan Pak ini apa ya? Lagi terjadi pasca nih. Posisi besar-besaran ya. Iya. Oke. Nih. Pak, bisa tidak ini cerita lagi? Kan cerita ini kan Eko pernah cerita di luar kamera sebenarnya. Sudah terlalu banyak terlalu sering cerita. Nah gini nih. Eko pernah cerita dia pernah diikuti gagak. Itu tuh tahun berapa Pak waktu itu? Coba ingat. Gagak tuh tahun 2021. Di Penfui itu di Kupang ya teman-teman. Di Kupang Pak. Iya. Itu tuh coba Pak kalau diingat-ingat waktu itu tuh kok bisa diikuti gagak Pak? Dari mana waktu itu? Gagak tuh dari apa? Waktu pesiar dari mana itu? Itu dari depan gubernur tuh, Pak. Kantor gubernur, oke. Depan kantor gubernur. Nah, kantor gubernur Kupang. Di jalan sepanjang jalan El Tari. Iya, oke. Dari situ, dari sekitaran situ. Sabar, arahnya dari Polda menuju lampu merah atau lampu merah menuju Polda? Dari Polda menuju lampu merah, tapi tidak sampai di Polda juga. Pokoknya di bagian depan Bang BI? Bang BI ke sana ya. Ke sana lagi itu sama Pak, dia di kondisi bagian mana yang dia ada lorong ke bawah lagi. Jadi jalan umum nih, Bang BI, pokoknya Bang BI, kemudian El Tari yang itu sana. El Tari lurus kan, tidak ke lorong-lorong. Oke, itu jam berapa? Itu jam berapa? Jalan jam 8, jam 9 ya. Jam 9 malam ya. 9 atau jam 9 malam. Itu kira-kira tahun berapa ya kejadiannya? 2021 kan. Sekitar tahun. Sebelum pergi Maluku. Iya. Nah, waktu itu kalau tidak salah bilang dengan pacar. Iya, dengan pacar. Nah, apakah terjadi marah-marah atau pertengkaran di tengah jalan atau apa sampai terjadi begitu? Nah, jadi ceritanya tuh berawal dari teman saya gitu. Sorry. Jam berapa malam? Sekitar jam 9 malam. Oke, lanjut. Darilah kawannya tinggal di mana? Kawannya tuh tinggal di apa? Ya Tari, kemudian ada gang masuk ke bawah lagi. Bobo mungkin ya? Bobo ya? Istilah. Kurang tahu. Oke. Kawannya kos. Oke, pulanglah dari situ. Nah, pulang dari situ tuh yang diikuti gagak. Oke. Nah, gagak tuh munculnya dari keluar gang. Pokoknya dari keluar gang kos kawan yang bermasalah itu tuh gagak sudah ikut dari situ. Jam 9 malam. Gagaknya ikut dari gagak keluar ya. Oke, waktu itu kan bilangnya kawan bermasalah, ada minta bantuan kan? Kawan tuh waktu itu ada bermasalah. Kekerasan dengan pacarnya gitu. Jadi pacarnya kan telepon minta bantuan. Eko ini yang diminta bantuan untuk bantu. Pulanglah dari si kawan itu, pulang ke Penfui. Nah, sekitar berapa kilo ya mungkin? Kalau Penfui ke Bobo, sabar kalau menit itu mungkin setengah jam ya, bisa. Iya. Setengah jam lah. Keluarlah. Gagak tuh Pak. Lanjut Pak lagi. Keluar tuh gagak ikut. Jadi pas yang naik motor tuh. Jadi pas kami naik motor, kan 2 orang nih, saya dengan mantan gitu di belakang. Oke. Saya yang bawa motor. Nah, pada saat start motor keluar dari gang kecil, itu jalanan sepi. Jalan sepi. Oke. Itu dari atas kepala tuh pokoknya beberapa meter di atas kepala tuh ada burung. Kira-kira berapa meter? Berapa ya? Kayaknya 5 meter, dekat sekali tuh Pak. Iya, 5 atau 5,5 gitu, dekat. Nah, sejarak itu dia bunyi. Dia bisa gitu. Jadi pertama masih wajar, burung gitu. Tapi kan bukan wajar. Gagak kemana yang malam itu tidak wajar.
Ya, maksudnya kan waktu itu kan Tapi waktu itu pikirnya. mungkin pikir kayak ada kawan nih di belakang, jadi mungkin Jadi, santai ya. santai. Oke, lanjut. Jadi waktu itu pas naik motor juga kami dua masih ganggu gitu. Hmm. Ay, kita dua habis ini mau makan di mana gitu. Kan lapar tuh. Oke. Jadi pas naik motor tuh masih berbincang-bincang. Hmm. Gagak tuh bunyi terus. Hmm. Di atas kepala tuh gitu terus. Keluar dari gang kecil itu sampai di Jalan El Tari. Di jalan utamanya Dari yang tadi jalan ya, utama. menuju Polda. Nah, waktu itu di jalanan tuh sekitar jam itu tuh sepi, agak sepi di situ. Oke. Tapi tidak terlalu sepi, yang memang masih ada motor, masih ada kendaraan, masih ada yang lewat, tapi sudah mulai sepi di jam itu. Tapi harusnya kalau Gagak kejar berarti ada bayangan Gagak di jalan, soalnya kan lampu-lampu jalanan kan terang. Ada belum, Pak? Ceritanya belum habis. Oke. Nah, pada saat masih di apa? Dari lorong itu Masih dari gang itu tuh, Ya. Gagak tuh kayak dekat dekat dengan kita. Ya. Nah, pada saat keluar dari apa? gang, Gang sudah menuju jalan besar, Ya. Gagaknya itu tinggi. dia meninggi. Meninggi tapi Tetap. tetap di posisi Kejar nih di Selona. bawah Ah. gitu. Kita kayak di bawah, dia tuh tetap di atas pas gitu. Jadi kami dua mulai sadar ada Gagak tuh Pak yang kejar tuh. Itu sudah mulai motornya sudah mulai arah ke Penfui. Di Polda lampu merah, belok kanan ke Transmart kan? Waktu itu Atau lurus? lurus tidak ada Transmart. Setelah lampu merah itu baru sadar bahwa ada yang tidak benar nih gitu. Yang sadar tuh sudah masuk ke apa sana? Yang pada saat sadar tuh Pak, itu yang di jalan dari Liliba tuh Pak, Liliba menuju Penfui. Nah sadarnya di situ. Saya beli lima menuju Pinang. Dari bawah jembatan Liliba tuh. Oh berarti jauh, dikejar jauh dari Jauh. dari El Tari itu terus Ngeri. sampai di. Makanya itu pengalaman yang paling ngeri tuh dikejar Gagak malam-malam. Oh ini informasi untuk teman-teman. Jarak dari jalan El Tari menuju jembatan Liliba itu memakan waktu mungkin 19 menit atau 18 menit. Dan itu terus diikuti ya. Itu terus. Oke Pak, sampai di sana mulai sadar. Nah, Kan menuju Pinfui itu dari jembatan Basari itu. jadi dari sepanjang jalan tuh, dari sepanjang jalan dari El Tari itu kan dengar tuh. Ya. Dengar tapi kami dua tuh kayak diam saja gitu. Merinding. Lebih ke Diteror. tahu ada Gagak di atas kami tapi tidak berani omong gitu. Jadi sengaja bahas hal-hal lain gitu. Jadi sengaja bahas tentang. Akhirnya gara-gara mungkin itu akhirnya mantan saya yang di belakang tuh bilang, kalau gitu kita dua tidak usah makan lagi gitu. Kayaknya ini sudah malam jadi biar langsung pulang saja. Langsung pulang, iya. Nah jadi waktu itu karena waktu itu kami bawa motornya dia tuh, Pak. Iya. Motor saya punya. Motor si mantannya. Motor saya punya tertinggal di kos. Jadi waktu itu ke sampingnya kos untuk ganti motor gitu. Untuk ganti motor dia lanjut ke rumah. Ya. Nah pada saat kami mulai sadar tuh itu sudah mulai jauh. Maksudnya sudah jauh dari perjalanan sudah jauh. Jalan jauh itu dihitung dari jembatan Liliba menuju Pinfui. Tidak dihitung dari Sisi El Tari menuju. dari jalan Oke. El Tari. Nah pada saat sadar tuh saya sudah mulai notice tuh. Saya sudah mulai notice bahwa kayaknya ada burung yang bunyi terus. Dia entah kenapa tuh pacar saya tuh nggak jawab waktu itu. Dia diam-diam aja. Tapi aku bisa rasa waktu itu dia takut di belakang. Akhirnya Kayak mencekam dia. iya, diam terus panjang jalan. Oke. Akhirnya aku notice dia di tengah jalan. Makin naik itu tuh sampai naik ke jalan tuh. Dia menuju ini Hotel Neo Aston. Itu udah lewat. Oke. Lewat lagi. Berarti sampai di Bukit Cinta, Bukit Iya. Cinta. Jadi menuju ke Bukit Cinta juga masih di atas kepala tuh. Ikut terus tuh. Jadi itu tuh kami dua tuh sampai ke, wih, ini apa yang kejar nih? Tapi tetap belum bisa omong. Iya. Belum bisa omong. Nah, yang buat Sabar Pak. Ini saya potong. Waktu ketakutan di teror itu, apakah ada komunikasi antara Pak dengan si mantan? Ayo kita doa atau Tidak. memang diam terus. dia saya tuh diam terus kayak Diam terus ya. saya sempat omong bilang kayaknya ada burung yang bunyi tapi dia nggak mau jawab. Oh dia kayak tidak mau respon. Jadi itu aku juga bisa rasa bahwa dia ketakutan tuh. Saya juga takut sekali. Nah pada saat kami dua itu belok masuk ke lorong menuju kos saya, itu sudah di belakang di daerah Bukit Cinta, sudah belok masuk ke gang menuju kos saya. Yang belok kiri. Iya. Nah pada saat belok itu tuh
Gagaknya juga kami pikir bahwa oh ini gagak jangan sampai dia lanjut terus jalan besar nih. Ternyata gagaknya juga ikut belok di lorong yang kami masuk itu tuh menuju saya punya kos. Nah, saat sudah masuk ke gang kecil begitu kan masuk ke gang kecil lagi untuk sampai di Iya, kos. aneh itu kan Nah, aneh ya. Gagak tetap ikut sampai motor berhenti, gagak juga berhenti Di kos Anjungan terbang waktu di itu. atas keliling di Kos atas. Anjungan. Iya. Di Sama. atas motor. Seingat Pak, waktu itu di kos Anjungan tuh ada siapa saja waktu itu? Siapa? Waktu itu Anak kos siapa? Paping mungkin atau orang Manggarai waktu itu? kosnya sepi. Sepi ya, kebetulan sepi. Waktu itu kosnya anak-anak kos kebanyakan pulang. Pulang Jadi libur. entah libur atau apa waktu itu. Oke. Nah, jadi Oh sih. pada saat ini apa? Sampailah di kos nih. Sampai Akhir turun. Gagaknya bunyi nih dari. bunyi di atas terus. Hmm. Larilah kami dua masuk dalam kamar. Hmm. Nah, pada saat masuk itu baru dia menangis, Pak. Menangis trauma. Dia menangis. Eko itu apa itu Eko yang kejar kita dua dari tadi itu. Nah, dari situ baru kami dua berdoa. Saya bakar lilin di apa? Pojok. Di pojok doa biasanya. Kami dua berdoa waktu itu. Nah, sepanjang doa itu kami dua hanya menangis saja. Tuhan, ini apa yang kejar kami dua dari tadi? Di jalan dia kejar terus ini. Jadi dari tadi itu memang ditahan tuh ketakutan ya. Ketakutan juga Ketakutan tahan. ditahan. Pada saat sampai masuk ke dalam apa kamar baru menangis lah kami dua. Saya juga takut, saya juga menangis waktu itu. Aduh, ini mau dibunuh atau apa gitu, takut gitu. Waktu lagi menangis itu gagaknya tetap di atas atap atau memang suhidang. Hilang. Waktu kami dua masuk dan menangis kemudian berdoa, bakar lilin berdoa sambil menangis, itu gagaknya hilang. Tidak bunyi lagi. Teman-teman, kalau siapa yang tahu mitos gagak itu apa, kalau di NTT biasanya bilang itu suanggi terbang katanya. Tapi kalau mungkin ada mitos lain di daerah teman-teman bisa di komen. Itu yang pengalaman paling mengerikan di gagak gitu. Iya, Hilang, ceritanya selesai di situ. iya. Pak, pernah cerita yang waktu lihat cahaya waktu di Adonara, waktu telepon sendiri di bukit malam-malam. Oh iya. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Coba ingat. Itu tahun 2006, kita 2016-an begitu. Berarti memang kuliahnya di Kupang, pulang libur di kampung. Kuliah pertama itu kuliah 1 tahun di Kupang. Ya, liburan lah. Liburan waktu itu pulang ke Adonara Adonara. di kampung. Nah, sampai di kampung kan waktu itu kan di rumah kan sinyal susah tuh. Biasanya naik ke atas, terus ada apa? Balai-balai atau tempat duduk untuk tempat nongkrong anak muda lah di situ. Jadi Malam-malam. di tempat nongkrong itu kan biasa dibuat kalau sinyal di situ bagus, di situ jadi tempat nongkrong. Tempat nongkrong betul. Ada casannya, jadi disediain gitu. Ada lampunya juga. Waktu itu saya tuh sudah jam berapa waktu itu telepon dengan teman yang kuliah di Malang. Ya. Jadi waktu itu saling sharing gitu. Ay, gimana kuliah di Malang, gimana kotanya, gimana bagus apa enggak gitu. Nah, tanya balik juga, saya juga cerita. Oke, cerita di Kupang ini bagaimana nih ya? Itu begini, kotanya begini. Sendiri lah di situ atau katanya kan masih ada kawan. Ya, waktu itu ada kawan. Kawan yang masih main pakai jaringan di situ lah istilahnya kan. Waktu itu ada kawan nona yang rumahnya memang di depan gang itu, tapi rumahnya beberapa meter jauhnya, tapi persis di depan gang itu. Nah, di depan gang itu tuh jurang. Jadi di depan gang tuh jurang yang apa? Dalam sekali. Setelah itu baru dia kayak lembah gitu. Sabar ya. Dia lembah baru dia naik di sebelah. Jadi ada 2 daratan begini nih. Iya Pak, sabar Pak. Jurang yang Pak maksud tuh literally jurang atau memang ada perkebunan nanti di bawah? Jurang. Oh, kayak istilah di Adonara kalau bahasa Lampung akopara ya. Yang memang betul-betul bebatuan bebatuan cadas kingkong daerah yang lembah baru naik di sana pepohonan semua. Pokoknya di situ juga pohon begini habis naik sebelah. Pak, bisa dibilang keramat, itu tempat memang keramat atau memang ada mitos yang berlaku di situ? Pernah dari dulu atau? Kalau saya kan belum pernah, maksudnya belum tahu. Waktu kejadian telepon itu saya belum tahu, kan jarang pulang Adonara dulu. Itu jurang kan di kampung. Iya, di kampung. Kampung tuh, kampungnya yang Pak tinggal kan? Iya. Oke. Masa tidak pernah dengar cerita dari kecil itu jurang itu apa sih? Kurang tahu. Karena memang dari kecil kan kebanyakan di Lantuka. Oh, kebanyakan di Adonara ini kan nanti Eko kan biasa sekolah di Flores nih. Jadi memang nyebrang sekitar 15 menit mungkin pakai kapal laut ya. Iya. Oke. Telepon lah di Julang. Lanjut. Itu sekitar jam berapa, Pak? Itu waktu itu sudah malam, sekitar jam 11-an lewat. Nah, jadi di waktu itu tuh masih ada itu kanuna tuh. Ya.
Tapi kalau sudah kemalaman, sekitar sudah jam 11-an begitu, akhirnya dia ini pulang lah gitu. Nah, Jadi saya tuh mesti telepon sampai jam 12-an lewat dengan kawan kuliah yang di Malang. dengan kawan Ya. kuliah yang di Malang. Nah, sementara telepon tuh tiba-tiba ini, Yang putih itu. saya kan telepon menghadap jurang, lagi telepon menghadap jurang. Masih cerita ketawa dengan Cari masalah. Cari masalah. Masih, Dihadap di jurang. Ya. Oke. Cari masalah nih. masih bercerita, kemudian masih ketawa-ketawa dengan kawan. Dan baru teleponnya pakai loudspeaker, jadi kedengaran jelas. Nah, pada saat masih cerita-cerita begitu, tiba-tiba dari di tengah jurang tuh Ya. ada bayangan putih lonjong. Dia tuh putih tapi lonjong. Saya tidak lihat jelas dia punya, karena takut. Dia tuh terbang begini. Pas saya sebentar, halo. Apa sabar? Putih lonjong itu dia vertikal atau horizontal? Dia horizontal begini. Oh, Dia pokoknya dia horizontal begini, kayak manusia berdiri itu. belum. Tapi lonjong sekali. Tapi tidak mungkin pocong. Nah, dia punya ukuran tuh seperti manusia juga. Sebesar itu. Full size manusia ya. Ya, masa seukuran tubuh manusia. Waktu aku pernah cerita ini di tahun di kapan mungkin saya lupa. Yang di pikiran saya teman-teman itu sekecil ini mungkin. Tapi ini baru klarifikasi dari Besar Dia sebesar manusia, itu. ya? Karena kelihatannya kan jauh di jurang. Jauh, ya. Di melayang di tengah jurang, jadi kelihatan tuh dari yang mau saya lihat tuh memang agak kecil secara visual, tapi ukurannya besar. Kita bisa tahu bahwa itu ukurannya besar. Oke, gitu. Nah, dia tuh melayang gini kan. Jadi waktu itu saya sebentar telepon, halo, itu dia melayang gini. Berapa meter itu? Berapa meter apa? Kan saya kan di sini nih, sebelah saya ini sekitar berapa? Dengan si cahaya itu. 3 meter ke depan kan sudah jurang. Iya, ya. Kemudian sekitar Berapa meter lagi ke sana? Di beberapa udara. meter lagi di udara. udaranya ya. Ya, di udaranya di jurang. Di melayangnya. Itu sekitar berapa meter dengan si makhluk itu? Kan sekitar berapa? 6, agak jauh sedikit sih. Tapi pandangannya jelas karena kan tidak ada apa-apa yang palang di sana. Oke. Jadi memang dia benar-benar di jurang gitu, di jurang, di tengah jurang gitu yang saya lihat. Terbangnya dia dari arah kiri atau kanan? Dia terbang waktu itu tuh dari kiri. Saya masih ingat tuh dari kiri begini. Menuju kanan. Iya. Oke. Kan saya kan menghadap gini nih. Anggap saja ini jurang, saya menghadap ke sana. Nah, dia tuh terbang sebentar halo. Ya. Baru dia baru saya punya mata nih, bodohnya saya punya mata tuh ekor, Pak. Biasanya ekor mata kan iya memang. Apalagi Ikut cahaya. begini. Apalagi cahaya malam. Halo. Ya. Jadi pada saat dia lewat yang lurus, itu baru saya sadar bahwa Yang jarak 6 meter itu. apa di depan ini? Kelihatan jelas sekali karena ini kan gelap nih. Dia sempat stop, apa atau? Tidak stop. Memang dia Dan sampai di sana hilang. hilang di tengah-tengah udara. Ya, hilang di tengah-tengah udara. Waktu itu tuh saking takutnya tuh sampai kayak Pak, ini waktu itu musim hujan tidak? Seingat-ingat ya. tidak. Soalnya teman-teman kalau pernah Pak ingat yang ada banyak video itu bilang biasanya ada fenomena alam yang lighting ball. Oh, bola listrik yang Itu jauh beda. Bukannya beda, ini kan lonjong toh. Nah, Bola listrik itu kecil. soalnya pernah pengalaman saya punya waktu di Undana Pak, sekitar 2016 mungkin. Saya Fandi Jo yang saya pernah cerita Pak. Jadi pas lagi main wifi teman-teman, lagi main wifi, saya dengan Jo duluan pulang. Nah pas pulang Fandi bilang, weh tunggu. Nah di tengah jalan, masih di kampus kan kondisi gelap, hujan rintik-rintik. Nah tiba-tiba ini saya dan Jo sepakat untuk prank Fandi. Jadi saya sembunyi di belakang tangga gitu. Jo juga naik di atas, Fandi lewat. Tiba-tiba, kita sempat turun. Nah turun ke bawah, si Jo ini di kakinya katanya ditangkap oleh tangan yang tidak kelihatan. Nah, itu mungkin saya kurang percaya itu. Turun di bawah, setelah itu ada batu yang dilempar. Biasanya kalau mitos-mitos batu dilempar itu mungkin kurang baik ya. Iya. Nah intinya ada batu yang dilempar. Itu mungkin ada orang penjaga kampus yang mungkin lempar kami. Nah ekor mata ini lihatnya ke langit. Tiba-tiba kayak semacam bola cahaya tapi tidak lonjong yang Pak cerita kan. Tidak lonjong, dia terbang di atas langit. Hilanglah dia di tengah udara, bro. Nah yang lihat itu saya Fandi Jo. Oke, berarti ini putihnya yang beda nih Pak, yang si Tia kemarin. Lonjong dia. Gemetar. Terus Pak,
sampai sadarnya tuh ini apa, kawan yang telepon tadi, halo halo. HP-nya jatuh, tiba-tiba HP jatuh di bawah. Jadi saya tuh masih sadar dengar suara tapi tidak bisa bergerak lagi gitu. Kayak kaku gitu. Sadar bahwa yang saya lihat tadi hal yang tidak bagus. Tidak bagus itu. Akhirnya HP-nya jatuh dan suara halonya dari bawah kan loudspeaker. Nah dari situ baru saya sadar tuh. Saya Ambil kembali HP. ambil kembali HP, langsung lari dari jam malam itu ke rumah. Lari itu sedang dalam kondisi berteriak atau diam-diam lari kayak Diam-diam langsung lari karena kayak gugup sekali ya. itu waktu itu gedor pintu tapi apa tidak dibuka, akhirnya saya dobrak. Ya. Lari tendang itu pintu, terlepas saya segerendelnya. Akhirnya masuk, orang tua bangun, kaget. Kenapa? Oh saya lihat ini barang tidak bagus tadi. Tidak bagus ya. Habis itu saya cerita semua, akhirnya orang tua kasih tahu bilang apa di sini tuh kalau musim orang mati itu biasanya Ada tanda-tanda ada gangguan di situ. di tempat yang sama berarti Iya. spotnya. Oke, setelah itu mungkin reaksi dari mama atau bapak pak waktu hanya bilang kalau ada orang mati ya. Iya. Tapi trauma lihatnya itu Sadis sih. Soalnya teman-teman kalau Eko ini salah satu orang yang punya pengalaman horor paling banyak kalau yang pernah saya berbagi. Pak pernah ini Lius tuh yang cerita yang lihat muka keriput nenek-nenek tuh. Kayaknya Lius. Pak yang lain lagi yang pernah aku coba kasih ingat waktu pernah cerita tuh. Lihat kondisi penampakan apa pernah. Kalau yang sama-sama pulang ngebel ya jangan. Itu nanti. Pak yang pernah cerita ini. Yang lain lagi Pak coba. Yang lain lagi apa yang ini tingkat ini? yang lain. Yang paling Lebih ke horor kan ini. pengalaman mimpi sih, pengalaman Oh, horor. sabar. Tapi mimpi jangan bahas di sini dulu. Mimpi jangan bahas yang ini, soalnya mimpi kan agak berkaitan dengan suku ya. Ya. Soalnya kawan Eko kalau mimpi biasanya kenyataan persis yang seperti di mimpi. Wih parah ya. Ngopi dulu Pak. Supaya ingat-ingat nih. Baru-baru Fendi. Oh iya makanya ini baru-baru Fendi kawan di dia bilang ada pengobatan di daerah timurnya Pulau Timur. Yang ketemu sana itu ada daerah apa? Iya. Daerah-daerah ke sana. Ada dukun yang bisa sambung kembali tulang putus dengan metode yang lain. Nah itu berarti Fendi baru diundang teman-teman. Ya kok masih ada pengalaman yang mengerikan? Kayaknya untuk kali ini cukup. Untuk kali ini cukup. Komen fenomena apa yang terbang putih bercahaya, lonjong. Kalau di Jawa mungkin dibilang P, kosong. Komen apa itu? Tinggal komentar. Terima kasih sudah menonton. Eko. Thank you.